Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, kami pasti bisa. Ya, alhamdulillah, luar biasa. Kami pasti Bisa. Oke, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya Ibu mau mengecek kehadiran dulu ya. Siapa yang Ibu panggil itu sahutannya, bilangnya atau bilang hadir. Abdul, Lutfia, Hadir. Mudarika, Nazmi. Pasti ada teman kamu yang tidak hadir. Kira-kira siapa? Ada ya? Disebut saja siapa yang tidak hadir. Ya. Kenapa dia? Kita doakan supaya dia besok cepat sembuh, bisa belajar bersama. Amin. Jadi pada pagi ini sebelum kita mau lanjut ke belajar, kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ibu mau doa pada pagi ini akan dipimpin oleh ketua kelas langsung. Kepada ketua kelas silakan untuk memimpin doa bersama. Marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Alhamdulillah, kenapa kita harus berdoa, anak-anak? Kenapa kita harus berdoa? Supaya apa? Siapa yang tahu? Supaya apa? Kenapa kita setiap melakukan sesuatu harus berdoa? Kenapa kita itu dalam genggaman Allah? Ya? Kita dalam genggaman Allah. Setiap apa saja yang kita lakukan, kita harus minta ridho sama siapa? Allah. Jadi sebelum belajar kita berdoa supaya apa? Satu, dimudahkan kita dalam berpikir, ya? Yang kedua, kita tidak diganggu oleh setan di dalam kelas sementara belajar. Kapan kita diganggu oleh setan? Misalnya kita sementara belajar terus memukul teman, itu si setan mendekati kita. Gotong royong. Integritas. Salam PPK. Cerdas, cerdas, menyenangkan, luar biasa, hebat. Oke. Nah, duduk, silakan belajar, yaitu mengenai tema 3 ya. Di sini peduli terhadap makhluk
berarti kita mencintai pahlawan-pahlawan itu. Oke? Nah, sekarang perhatikan papan tulis. Tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa pembelajaran hari ini kita yaitu belajar tentang tema 3, peduli terhadap lingkungan ya. Kemudian subtema 2, keberagaman makhluk di lingkunganku ya. Pembelajaran 5. Adapun tujuannya lihat di papan tulis. Bagian tubuh hewan. Yang kedua baca. Dengan mengamati gambaran dan diskusi siswa menyebarkan tubuh hewan dan fungsinya. Ya, beda dengan yang pertama ya. Yang kedua dengan mengamati gambar dan berdiskusi, siswa mampu menyebutkan bagian Oke, setelah berdiskusi nanti biasanya sudah ada hasil laporan. Nantinya kamu akan maju ke depan untuk menyajikan laporan pengamatan tentang bagian tubuh hewan dan fungsinya. Kemudian yang keempat, oke, ini diskusi yang kedua yang keempat ya. Setelah berdiskusi, kalian akan membuat karya ya, menyebutkan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat karya mozaik. Kemudian yang terakhir, mampu mempresentasikan hasil karya seni mozaik dan dengan penuh rasa percaya diri di depan. Ya, masih ada satu lagi. Nanti kalian akan mampu untuk mengapresiasi hasil karya teman-teman. Nah, kira-kira bagaimana caranya mengapresiasi hasil karya dari teman? Nantinya kamu akan presentasikan di depan kelas ini. Oke, sudah bisa? Ya. Kita lanjut nonton video. Lihat ya. Semua mengamati. Amati dengan seksama. Perkenalkan, saya Ibu Nova. Hari ini kalian akan belajar bersama Ibu Nova. Belajar tentang bagian tubuh hewan dan fungsinya. Kali ini kita akan membahas bagian tubuh kucing. Di bagian kepala kucing terdapat mata berfungsi untuk melihat, telinga berfungsi untuk mendengar, hidung berfungsi untuk kucing memiliki 2 kaki bagian depan dan 2 kaki bagian belakang. Kaki bagian depan terdapat kuku-kuku yang panjang yang berfungsi apa? Assalamualaikum. Oke. Semua kalian sudah menonton videonya? Ya. Asik tidak menonton videonya? Asik. Nah, kira-kira dari hasil mencermati video tadi, dari kamu sudah mengamati tayangan video tadi, kira-kira apa yang kamu lihat di video? Kucing. Apa lagi? Siapa yang ada di video? Ibu Nova. Saya ya, Ibu Nova yang ada di video ya. Jadi di kucing ada video, ada juga Ibu Guru sedang ada di video. Kucingnya lagi apa? Makan. Kira-kira selain yang kamu lihat, yang kamu dengar apa? Ayo siapa? Yang kamu dengar dari pembahasan di video tadi tentang apa? Pasang tangan, siapa yang tahu? Ayo pasang tangan, nanti akan di apa ya, di video langsung yang bersuara. Oke, Lutfi. Dari video tadi, bagian tubuh Kucing. Siapa lagi yang tadi mengatakan? Di sana mengatakan bagian-bagian tubuh kucing. Yang di sini mengatakan fungsinya, fungsi dari bagian tubuh kucing. Bagian tubuh kucing yang mana yang berfungsi, Nak? Kepalanya. Di kepalanya ada apa saja? Telinga. Ada? Telinga. Apa lagi? Mulut. Mata. Siapa lagi yang lain fungsinya? Dari bagian apa yang berfungsi dari tubuh kucing tadi? Mata gunanya untuk apa? Melihat. Untuk melihat.
video, nantinya di kelompok 1 nama hewannya lain, hewan yang dibahas lain, ya. Jadi kelompok 2 hewannya juga lain, jadi tidak sama. Kelompok 1 sampai kelompok 4 pembahasan, jadi jangan hiraukan kelompok di sebelahnya. Nanti setelah diskusi akan maju setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil dari pemanasan kelompok. Yang artinya akan kami diskusikan di tiap-tiap kelompok. Kelompok 1 akan membahas hewan ikan, ya. Kemudian untuk kelompok 2 akan membahas tentang burung, ya. Kelompok ketiga membahas kelinci dan kelompok keempat membahas ayam. Oke, tidak sama toh? Oke. Ayo dimusyawarahkan bersama-sama ya. Tulis nama semua. Isinya ini pasti sama ya. Yang membahas hewan kelinci. Hewan ayam ya. Mulut kira-kira gunanya untuk apa? Didiskusikan secara bersama-sama ya. Namanya kerja kelompok, jawabannya sama ya, karena bersama. Semua aktif ya. Tidak ada yang tidak menghasilkan jawaban. Semua harus menghasilkan jawaban. Karena kelompok ini kerja sama, maka jawabannya di tiap-tiap lembar kerja itu sama. Oke? Ingat apa itu bagian-bagian tubuh kelinci? Apa saja fungsinya? Pasti berbeda-beda ya dengan hewan lain. Di sini ayamnya. Ayo dicari bersama-sama, didiskusikan bersama teman ya. Ada 2 itu ya. Yang pertama menyebutkan fungsi bagian-bagian tubuh ya. Yang kedua membuat panah. Tahu panah? Ya, tarik panah kemudian apa? Misalnya dari ekor panah, ini ekor, begitu? Misalnya ini apa? Ini apa? Hewan apa di sini? Kucing. Kucing. Ini putarin, ya? Nanti tulis apa di sini? Telinga. Jadi semua bagian pada tubuhnya dikasih apa garis warna, ditulis namanya. Ini apa nak? Ya, kaki. Tulis di sini kaki. Bisa di dalam mulutnya, ya toh? Nah, dijelaskan lagi di depan juga ini sangat apa? Untuk apa yang sangat? Untuk pernapasan. Untuk telinga besarnya itu ada gunanya. Kira-kira gunanya apa? Ekor yang ada di pantatnya juga ada gunanya. Ekor untuk apa kira-kira ekor kelinci? Ada yang ditutupi di situ, ya? Dijelaskan. Sudah menjelaskan fungsinya? Oke, yang keempat itu apa nak? Gambar di atas. Ayam apa itu namanya? Coba lihat. Ada itu. Ayam Bangkok atau ayam apa biasa dalam bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lawan betina apa nak? Ja. Perhatikan. Halo. Ayo lihat dulu ke sini semua. Oke, lepas semua alat tulis. Ya. Sudah habis waktu untuk berdiskusi, ya. Saatnya adalah waktu menyajikan laporan dari apa yang sudah kamu diskusikan.
ya ketua kelompok dipersilakan ya untuk mempresentasikan hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Di sini ada bagian-bagian tulisan. Sirip berguna untuk bergerak, mata berguna untuk melihat, mulut berguna untuk mengunyah makanan, insang berguna untuk bernafas, ekor berguna untuk mengatur alat gerak. Oke, jadi yang kelompok 1 ini bagian-bagian tubuh hewan apa yang mereka bahas? Ikan. Ikan. Apa saja yang telah kalian dengar dari pembahasan kelompok 1? Ada apa saja di bagian-bagian ikan? Ada insang, Ada insang. sirip, mata. Jadi alat pernapasan pada ikan itu namanya insang. Ekornya berguna untuk apa? Untuk apa, Nak ya? Untuk mengatur arah gerak kemana dia akan berenang lagi, ya? Nah, jadi beda ya. Fungsi ekor pada hewan ikan beda dengan fungsi ekor pada hewan kelinci misalnya, ya? Kelompok 1 yang sudah Dua dipersilakan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kepada teman-teman. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu hewan apa? Hewan apa itu? Hewan apa? Burung. Ayo dipresentasikan bagian-bagian dari tubuh hewan dan fungsinya. Ekor berfungsinya untuk menjaga keseimbangan tubuh saat terbang. Paruh berfungsi untuk mengunyah makanan. Lubang hidung berfungsi untuk berbau atau mencium. Kaki berfungsi untuk membuatkan jejak. Cakar berfungsi untuk menjadikan mangsa. burung bergerak dengan cara terbang dengan sayap. Oke, jangan dulu pulang dari kelompok, jangan dulu kembali. Tadi sudah berapa hewan yang akan satu bahan saja. Biasanya mozaik tidak diberi warna. Warna aslinya yang digunakan, ya. Nah, pada kali ini Ibu akan bagi semua kelompok dengan hewan yang sama. Oke? Tahu membuatnya? Kayak mozaik yang akan kamu buat itu adalah hewan ikan, ya. Jadi semua kelompok akan mengerjakan membuat mozaik dari hewan ikan. Ya. Perhatikan ya. Ini kan sudah ada gambar pola, ya. Pola hewan ikan. Nantinya dikasih lem dulu, ya. Baru kita tempelkan bahan yang akan untuk menjadikan dia menjadi hasil karya mozaik. Oke? Taruh enggak? Sebentar ya. Kerjasama ya. Nantinya supaya tidak begitu, nah dikasih lem dulu semuanya. Nanti kamu tinggal menempel-nempel, nah biar tidak kotor hasil karya kamu. Ini nanti dulu ya, kasih lem. Baru nanti sesudah kasih lem dikasih bahannya ya. Untuk kotor, nah dikasih lem semua dulu ya. Dikasih lem. Baru setelah kasih lem nantinya bahan-bahannya ditempelkan. Itu supaya lebih indah, jangan pusat-pusat sekali di Coba mana contoh yang Ibu kasih tadi? Itu ada contoh. Nantinya
Dikasih lem dulu ini polanya. Kasih lem dulu semua. Dengar dulu, tidak usah menyalahkan teman. Ya. Nanti sudah ada lem di situ. Baru sama-sama ditempelkan di atas lem. Ayo. Oke, sudah? Selesai semua pekerjaan kelompok? Ya. Oke, tadi yang kamu kerjakan di kelompok apa? Karya apa, Nak? Siapa yang masih ingat apa itu mozaik? Gambar yang bagaimana itu mozaik? Karya yang bagaimana itu mozaik? Karya dua dimensi. Oke, kelompok yang bisa mempresentasikan hasil kerjanya. Siapa yang bisa? Oke, ini kelompok dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi karya menjahit. 1 ada bahannya menjahit, ada lem, 2 ada kulit pensil, 3 ada pola ikan. Cara membuatnya, polanya kita kasih lem dan kemudian ditempelkan kulit pensil. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Bahan-bahan yang dibutuhkan ada kulit pensil, lem, dan pola. Cara mengerjakannya dengan menaruh lem di pola dan ditempelkan kulit pensil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan ide karya menjahit. Bahan-bahannya yang terdiri dari lem, kulit pensil, dan pola gambar. Cara membuatnya yaitu kulit diberi lem dan Apa yang diberi lem? pola gambar. Pola gambar diberi Lem, kemudian kulit pensil ditaruh di pola gambar. Ya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kelompok tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil karya mozaik yang dari kulit pensil dan lem dan pola ikan. Cara membuatnya, pola ikan ditaruh lem dan kulit pensil ditempelkan di pola ikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perhatikan ya. Ini kalian sudah melaksanakan kegiatan yang kedua, yaitu tadi sudah berdiskusi cara membuat karya mozaik ya. Tadi kan dikatakan hasil karya mozaik itu adalah merupakan karya seni dua dimensi. Karya seni dua dimensi itu biasanya terdapat pada suatu bidang datar ya. Nah, ini dua dimensi namanya. Oke, perhatikan. Ini ada beberapa kelompok ibu sudah kasih nilai. Kelompok 4 nilainya 85. Tepuk tangan. Ya. Indah tidak gambarnya? Indah. Hasilnya indah ya? Ya. Oke. Jadi seperti yang ibu katakan tadi, karya mozaik itu merupakan karya asli, ya. Satu bahan yang digunakan yang ditempelkan pada pola. Dengar ini semua? Beda dengan kolase. Pada kolase misalnya kita membuat
berbeda-beda. Ekornya misalnya biji jagung, ya. Kemudian siripnya biji beras, ya. Jadi berbeda-beda, perubahan saja, ya. Dan bahannya asli, tidak perlu dikasih warna. Ini asli toh? Oke, ini dari kelompok. Kemudian kelompok 2. Mana Siti? Siti mana? Kelompok 2 mendapatkan nilai 84. Tepuk tangan. Oke. Kemudian yang kelompok Manda, mana Manda? Mendapatkan nilai 85. Kelompok 1, kenapa mendapatkan nilai 83? Waktu sudah habis, mereka masih bekerja. Ya? Oke. Untuk nilainya tidak usah diributkannya. Semua adalah hasil. Kamu sudah berusaha. Ibu menghargai karya kamu. Nah, setiap karya orang lain itu harus kita hargai. Kita menghargai karya orang lain berarti kita menghargai diri kita sendiri, ya. Ketika kita menghargai orang lain, suatu saat kita juga butuh dihargai. Nah, kira-kira bagaimana cara menghargai, mengapresiasi karya orang lain? Kira-kira kalimat-kalimatnya seperti apa kalau kita menghargainya? Jadi mengakui hasil karya orang lain yang pertama, mengakui karya orang lain. Tidak boleh sudah melihat bagus. Ih, aku punya itu bukan kau punya. Jadi harus kita akui karyanya orang lain. Apalagi yang lain? Siapa yang tahu? Kasih tangan. Ya, motivasi. Memberikan apa? Motivasi yang baik itu contohnya bagaimana? Wah, gambar kamu bagus. Supaya dia tidak patah hati, ya. Apalagi kalimat lain? Cara menghargai, mengapresiasi hasil karya orang lain. Jadi cara kita untuk mengapresiasi karya orang lain yaitu 1, kita harus mengakui karya orang lain. Ya? Kedua, kita memberi semangat kepada yang sudah menghasilkan karya. Misalnya kata-kata apa yang kita berikan pada dia? Kata apa misalnya? Hasil karya kamu bagus, tepuk tangan. Karyamu bagus, sebaiknya kamu apakan? Jadi, kata-kata yang untuk memotivasi itu misalnya apa yang kamu bilang tadi? Yang kamu bilang tadi? Iya, karyamu coba disebarkan ke media sosial biar orang bisa melihatnya. Pasti orang akan berkomentar, wah karya kamu bagus. Pasti banyak yang apa? Like. Yang apa? Yang like. Ini kita sudah selesai belajar, ya. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Nah, bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya itu berbeda-beda. Allah menciptakan keanekaragaman hewan dengan bentuk dan fungsi yang berbeda-beda pada tubuhnya. Ya. Kemudian di rumah ada yang punya kucing. Tepuk tangan yang punya kucing. Banyak ya. Kamu sayang tidak kepada kucing? Jadi Allah memerintahkan kepada kita sebagai manusia untuk memperlakukan hewan dengan secara baik. Tadi sudah belajar mengenai bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Ya, bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya itu berbeda-beda. Antara hewan yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Itu Allah ciptakan dengan berbagai bentuk jenis, ya, jenis beraneka ragam, ya. Nah, sehingga kelihatan sangat indah. Itu adalah kekuasaan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperintahkan untuk tidak menyakiti hewan, ya. Kita perlakukan hewan dengan secara baik. Dengan memperlakukan hewan secara baik, berarti kita sudah menghormati makhluk lain. Menghormati tidak cukup kita hormat seperti ini, ya. Dengan kita menyayanginya, memberi makan kepadanya, ya, memberikan tempat yang layak buat dia, itu artinya kita sudah menghargai makhluk Allah lainnya, ya. Kemudian
saja, ada juga dari bahan-bahan lain. Ya? Oke. Nah, ini sudah selesai pembelajaran kita. Sekarang kamu ada tes. Dan hasil tes langsung diumumkan siapa yang dapat nilai 100, siapa yang dapat nilai 0. Jadi ini tes ini untuk apa ya? Untuk menguji kemampuan kamu selama kamu belajar dari awal sampai akhir ya. Kerjakan dengan semangat. Nanti siapa yang dapat nilai tertinggi itu ada hadiah. Ya. Tulis nama dulu di atas. Ini adalah tes akhir. Nanti kerjakan dengan baik ya. Ini hasilnya nanti akan Ibu beritahukan setelah kamu mengisinya. Memeriksa kemudian akan Ibu umumkan hasilnya. Siapa yang semangat belajar hari ini? Ayo mulai. Mengisi tes sudah selesai? Ya. Nah, sekarang tiap-tiap kelompok ada ketuanya. Kumpulkan pada ketua, ya. Ayo pada ketua. Sudah cukup? Sudah dikumpulkan? Ya. Nah, oke, sudah selesai? Sudah terbagi? Dengar perintah Ibu. Yang akan kami periksa Ibu. Dengar, Ibu akan beritahukan jawabannya. Jika salah, maka silang. Ya? Jika benar, maka centang. Centang ya? Oke. Nomor 1A. Nomor 2A. 3B. 7A. 8A. Ulangi ya, 7B. Ya, 7B ya.
Semua kelas, pada akhir pembelajaran Ibu yang akan memimpin, ayo kita doa bersama-sama setelah belajar. Berdoa